Kualitas pekerjaan kita menentukan batasan masa depan kita. Amsal 22 ayat 29 berkata, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina." Dengan kata lain, firman Tuhan memberitahu kita bahwa kalau kita punya kecakapan dalam pekerjaan kita, kita mahir terampil dalam bidang kita, maka kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Artinya kita punya masa depannya cerah. Kita punya masa depan gilang gemilang. Karena itu orang-orang yang berdedikasi untuk terus belajar dan mengasah skillnya, keterampilannya, dia akan mendapati batasan masa depannya terus diperbesar oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita malas untuk belajar, kita merasa sudah cukuplah, enough lah, maka kita hanya matter of time, hanya masalah waktu, kita akan stagnasi, setelah itu tertinggal. Saudara harus ingat baik-baik bahwa kesuksesan adalah hasil kemajuan-kemajuan kecil yang kita kumpulkan tiap hari. Sementara kita terus belajar dan mengasah keterampilan kita dan bekerja keras. Itu akan melahirkan kesuksesan. Jadi penting sekali untuk kita belajar, mengasah dan meningkatkan keterampilan kita, skill kita. Dengan skill yang lebih, maka dalam waktu yang lebih sedikit kita bisa menyelesaikan lebih banyak. Dengan skill yang lebih, maka pekerjaan yang sama kita bisa lakukan dengan lebih berkualitas. Dengan skill yang lebih, maka kita bisa jadi berkat lebih, bermanfaat lebih. Dan lebih banyak orang yang akan diberkati melalui hidup kita. Itu sebabnya, ayo komitmen. Mulai sekarang, tingkatkan skillmu. Belajar untuk asah keterampilanmu sampai di level mastery. Jadi expert, jadi ahlinya di bidang saudara. Di bidang di mana Tuhan menempatkan Anda. Sebagian orang Kristen mempunyai pemikiran yang keliru. Sebagian orang Kristen berpikir bahwa yang penting saya mengandalkan Tuhan, yang penting saya percaya sama Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat saya berhasil tanpa perlu belajar, tanpa perlu mengasah skill. Saya mau ngomong begini sama saudara, dalam hidup saya benar-benar belajar untuk mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, dan bergantung penuh sama Tuhan. Tapi saya mendapati bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik, yang maunya dia adalah mendewasakan anak-anaknya. Maksudnya gimana? Kalau kita masih baby Christian, masih orang Kristen bayi, ya kita nggak ngapa-ngapain pun seringkali Tuhan ya sudah jawab doa kita langsung jadi sendiri. Kenapa? Yang namanya bayi ya nggak bisa diharapkan terlalu banyak. Jadi itu namanya anugerah. Atau mungkin ada momen tertentu di mana dalam hidup kita itu ngalami yang namanya moment of favor. Momen atau waktu di mana Tuhan itu tanpa kita harus begini dan begitu, Tuhan dari pihak Tuhan sendiri yang berinisiatif mengguyur kita dengan berkat-berkat yang begitu amazing. Yang melampaui dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Kita usahanya baru sedikit, Tuhan ngasihnya sudah banyak sekali. Ada momen-momen yang seperti itu dalam hidup kita. Tapi saudara harus sadar, sebagai Bapak yang baik, dia mau setiap anak-anaknya bertumbuh dewasa. Itu sebabnya Daud ngalami proses dari Tuhan itu. Kemudian dia berkata, Tuhan yang melatih tanganku bertempur dan jari-jariku berperang. Jadi ada kalanya Tuhan yang berperang buat dia. Tapi ada kalanya Tuhan melatih dia untuk berperang, untuk bertempur, sehingga dia mampu, dia mahir, terus dia perang, dia menang. Itu juga yang Tuhan mau lakukan buat kita. Jadi buat saya sih open sama Tuhan, cara kerja Tuhan dalam hidup saya. Kalau Tuhan memang memberikan favor, saya percaya dan saya imani bahwa Tuhan kita baik, penuh kasih sayang, penuh anugerah. Dan Tuhan sanggup melakukan itu. Makanya dalam hidup saya ngalami benar-benar abundant grace, anugerah Tuhan yang melimpah.
Tapi juga saya ngalami di mana Tuhan tuh maunya saya itu berlatih, mempertajam skill, kemahiran saya. Jadi terampil dalam bidang yang Tuhan mau saya dalami. Dan sementara saya semakin meningkatkan skill kemampuan saya, di situ Tuhan membawa ngalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Itu sebabnya saya mau ngomong, jangan batasi Tuhan. Hanya dengan saudara nunggu anugerah Tuhan. Oke, itu penting. Itu Anda sudah punya sebagian. Tapi yang sebagian lagi Tuhan mau kita juga dilatih, didewasakan. Sehingga kita terampil di dalam pekerjaan kita. Sebagian lagi orang Kristen berkata bahwa yang penting saya banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak bahasa roh, banyak baca firman, maka saya penuh diurapi oleh Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, saya juga banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak bahasa roh, banyak baca firman, dan saya percaya saya terima pengurapan dari Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau share sama saudara, dengan pengurapan yang sama, yang Tuhan kasih dalam hidup saya, kalau skill saya minimum, maka terobosannya juga minimum. Tapi kalau skillnya maksimal, urapannya masih sama nih ya, skillnya maksimal, maka saya ngalami terobosan maksimal, kemenangan maksimal dalam hidup saya. Saya berdoa dalam hidup saudara bukan keberhasilan minimal, tapi keberhasilan maksimal. Berkat yang maksimal Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Karena itu buka hati dan hari ini ambil komitmen mau belajar, mau mempertajam skill saudara. Jadi kita harus ngerti ada peran, ada tempat untuk kerohanian. Ada juga peran atau tempat untuk kemampuan, kemahiran, atau skill. Dan ini nggak bisa menggantikan satu dengan yang lain. Jadi kita nggak bisa ngomong yang penting cuma rohani tapi nggak punya skill. Atau kita nggak bisa juga ngomong yang penting punya skill tapi rohani. No. Kita harus punya kedua-duanya. Buat saudara yang merasa yang penting rohanian, skill nggak perlu. Coba saudara renungkan pertanyaan ini. Bisa nggak kita jadi dokter hanya dengan cara doa puasa? Tanpa perlu belajar sebagai dokter. Buat saudara yang ngomong bisa, saya mau tanya sama saudara, Anda mau nggak dicabut gigi saudara sama saya yang nggak pernah belajar untuk mencabut gigi, nggak pernah ngerti dunia dokter gigi, tapi banyak doa puasa. Saudara mau nggak? Buat saudara yang ngomong mau, mari kita janjian, kita kapan akan cabut gigi itu? Oke. Atau mungkin yang lebih jelas lagi, bisa nggak kita jadi pilot tanpa kita belajar benar-benar skill sebagai pilot. Tapi kita belajarnya firman Tuhan, Alkitab siang dan malam tanpa belajar jadi pilot. Bisa apa tidak? Buat saudara yang ngomong bisa, ya coba deh kapan-kapan saudara benar-benar praktek, bukan cuma teori. Ya, saudara terbang dengan pesawat yang pilotnya adalah pendoa syafaat paling diurapi di dunia. Tapi nggak pernah belajar dan nggak ngerti apapun tentang dunia pilot. Jadi kita harus ngerti bahwa yang namanya kerohanian itu yang terpenting. Tapi kerohanian tidak bisa menggantikan kemampuan, kemahiran. Ini juga penting loh. Oke, jadi jangan sampai gara-gara kita nggak mahir, nggak terampil dalam bidang kita, terus kita nggak berhasil. Yang kita lakukan bukannya kita evaluasi diri, kemudian kita mulai belajar meningkatkan skill kita, tapi kita nengking-nengking, roh stagnasi, iblis ketidakberhasilan. Saya mau ngomong begini sama saudara, memang ada momen-momen di mana kita itu ngalami stagnasi, ada kendala-kendala masalah terjadi, karena kuasa roh jahat. Ada momen memang seperti itu. Dialami juga oleh Daniel. Akan tetapi saudara harus ngerti Daniel ini orang yang sangat expert. Orang yang sangat ahli, terampil di dalam semua bidang yang dia kerjakan. Cuma dia sekarang ngadepin peperangan rohani melawan kuasa roh kegelapan. Ya benar, dari situ dia doa puasa, dia masuk peperangan rohani, dia kalahkan roh jahat itu.
Dan di situ dia mengalami terobosan besar. Tapi kadang-kadang yang saya geli ada sebagian orang Kristen yang nggak seperti Daniel, nggak terampil, nggak mau belajar, nggak mahir di dalam pekerjaannya, terus dia stagnasi. Yang dia lakukan adalah nengking-nengking iblis. Mungkin iblis akan ngomong, ngapain saya ditengking, saya nggak salah apa-apa. Kamu nggak saya apa-apain aja nggak jadi. Ngapain saya buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi kita harus ngerti bahwa yang terpenting adalah kerohanian. Yang terpenting saudara utamakan dan andalkan Tuhan. Anda percaya sama Tuhan, berjalan dengan petunjuk Tuhan, itu nomor 1. Tapi setelah itu yang kedua, Anda harus ngerti Tuhan yang sama yang kita andalkan. Dia mau melatih tangan kita bertempur. Dia mau melatih jari-jari berperang. Sehingga kita mahir, kita terampil di dalam setiap bidang pekerjaan kita, di dalam setiap bidang pelayanan kita. Dan sementara kita bertumbuh semakin matang, semakin dewasa, Dia akan memberikan kemenangan dan terobosan besar di dalam kehidupan kita. Karena itu, saya ajak saudara, ayo buka hati. Dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia bukan hanya bisa mengampuni dosa dan menyelamatkan hidup kita. Tapi Dia juga bisa untuk memberkati kita, mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Dia bisa memampukan kita sehingga kita belajar dan kita mahir di dalam pekerjaan kita, cakap di dalam pekerjaan kita dan membuat kita berhasil. Anda yang mau, ayo kita angkat 2 tangan, ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosa-dosaku, selamatkanlah hidupku. Berkati aku. Mampukan aku. Sehingga aku mahir di dalam pekerjaanku. Sertai aku. Urapi aku. Sehingga apa saja yang aku lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya minta saudara tuliskan di kolom komen dalam video ini, skill apa yang saudara mau pelajari dan kembangkan sehingga Anda jadi mahir, Anda jadi terampil. Oke, buat saudara yang diberkati dengan video ini, Anda bisa sharekan kepada teman, keluarga saudara. Anda juga bisa subscribe buat yang baru. Kalau Anda butuh dukungan doa, kirimkan juga baik di kolom komen atau direct message ke saya di sosial media CSM. Saya percaya kita berdoa, kita akan melihat kuasa Tuhan nyata, mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.